Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir untuk menjadi bahagia? Atau justru bahkan kita selalu merindukan adanya kebahagiaan? Banyak sebuah training, pelatihan, dan bacaan-bacaan yang menawarkan sebuah konsep kebahagiaan. Dari yang mulai bersifat fisik ya, olahraga, jogging, yoga, dan lain sebagainya. Begitu juga tentang hipnoterapi, tentang meditasi, tentang buku-buku ya yang harus dipelajari, yang harus dilakukan. Dan banyak sekali metode-metode yang ditawarkan bagaimana orang itu menjadi bahagia. Dan hampir semua orang atau setiap tahun, setiap bulan ya mungkin ya bahkan hari, banyak penawaran-penawaran tentang konsep kebahagiaan. Begitu juga dengan agama, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Semua rata-rata menawarkan akhir daripada apa yang ditawarkan itu adalah sebuah kebahagiaan. Mengapa bahagia itu perlu? Kira-kira apa? Mengapa kita perlu bahagia? Karena kalau menurut saya yang ada di dalam kajian intelijensi kolbu, bahwa kebahagiaan itu merupakan sebuah nilai yang paling tinggi ya istilahnya di situ. Apalagi dalam kategori keduniaan ini, yang itu apabila kebahagiaan itu didukung dengan sesuatu yang sifatnya mendapatkan apa yang ada di dunia ini dan apa-apa yang bersifat akhirat, maka kebahagiaan itu menjadi lebih maksimal. Terkadang orang mengatakan bahwa bahagia itu dari uang misalkan. Pada saat uang itu belum didapat, maka seolah-olah uang itu menjadikan ukuran indikator sebuah kebahagiaan seseorang. Tapi begitu uang itu didapat, ternyata tidak. Pada saat ia mendapatkan uang, ada beberapa hal yang ia miliki itu justru menjadi lepas. Satu contoh hubungan anak terhadap orang tua. Satu contoh hubungan antara suami dengan istri mulai retak. Begitu juga orang tua terhadap anak. Belum lagi adalah hubungan dirinya terhadap Allah di dalam beribadah. Lalu bagaimana sebenarnya konsep sebuah kebahagiaan yang ideal? Kalau saya melihat sebuah video-video tentang kesuksesan dan kebahagiaan, terlalu banyak yang beliau terangkan. Ya memang kalau buat saya ya itu sangat logik sekali ya, namun kenyataannya akan sulit untuk didapat. Namun ada satu pola yang dimana seseorang itu akan mendapatkan, bahkan saya mengatakan semuanya akan mendapatkan jika orang itu melakukan satu hal di dalam kehidupannya. Yakni apa? Kembali kepada konsep bismillah. Pada saat orang itu menyadari tentang keberadaan dirinya itu yang tergantung dengan Allah di dalam kalimat bi-nya ya. Bi-nya itu adalah sebuah ketergantungan, kesadaran kita kalau kita itu tergantung dengan apapun yang kita lakukan itu terhadap Allah atau dengan Allah. Pada saat kita menyadari posisi ketergantungan kita di situ, maka ketergantungan itulah yang menjadikan kita itu sadar sehingga kita berusaha untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Pada saat kita memperkuat hubungannya dengan Allah, maka otomatis kolbu kita itu menjadi hidup. Kolbu kita akan menjadi hidup. Begitu hidup kolbu ini akan membimbing otak kita untuk bekerja dengan benar, dengan tepat. Sehingga jaringan tubuh kita, organ tubuh kita berjalan dengan baik. Sehingga kita akan mendapatkan sehat. Kita akan mendapatkan ketidaklelahan. Kita menjadi orang yang happy. Dan kita juga akan dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi kalimat bi, kesadaran seseorang akan Allah, akan Robnya, akan Tuhannya, itu menjadikan dia itu tersadarkan untuk
menjadi seorang yang berpeluang untuk menjadi bahagia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menyadari posisinya sebagai seorang hamba, karena ia tergantung sama Allah, tergantung dengan zat yang maha kuasa, zat yang menguasai dirinya, maka secara otomatis, secara psikologis, orang itu tidak merasakan ada memiliki kekurangan banyak hal di dalam hidupnya. Karena apa? Ia memang sudah sadar kalau dirinya itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mampu mempunyai kelebihan apa-apa. Kalaupun saat ini Allah memberikan ilmu, rezeki, harta, istri, anak, orang tua, semuanya itu pada hakikatnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu akan menjadi berkembang, bahkan lenyap, dan itu semua tergantung dengan Allah. Makanya orang-orang yang menjadikan dirinya itu tergantung kepada Allah dengan kalimat maka hidupnya menjadi tenang. Karena apa? Apa yang ia miliki itu ia sadar ini adalah pemberian Allah, amanat Allah, bukan miliknya, sehingga ia lebih mudah untuk mengamalkan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan mudah bersedekah, kita akan mudah mengajari seseorang untuk lebih baik. Kita akan lebih mudah untuk membantu banyak orang. Tapi kalau kita itu hilang kita, kesadaran kita kepada Allah, maka sekali lagi ini menjadi bumerang. Karena pada saat kita tidak sadar dengan kita, maka kita akan berusaha secara lahiriah itu bekerja terus otak kita untuk mencari bagaimana menyelesaikan solusi-solusi yang ada. Dan kita menjadi orang yang begitu kewalahan, kebingungan pada saat Allah menitipkan banyak hal di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang bingung di situ. Karena apa? Semua merasa ia miliki. Semuanya merasa kita dapatkan karena usaha kita. Itu kan konyol ya. Kalau buat saya itu konyol, pikiran konyol. Karena apa? Wong kita itu nggak bisa memprogram otak kita itu mau bekerja seperti apa, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, jaringan kita. Lalu kita mengeklaim dari apa yang tidak bisa kita kuasai ini, terus kita bekerja, misalkan kita dapat rezeki itu kita klaim menjadi milik kita. Itu kan lucu itu ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita itu betul-betul mampu memahami kondisi ini, maka harusnya kita itu juga lebih ikhlas di dalam menghadapi hidup ini. Karena apa? Semuanya itu milik Allah. Kita mendapatkan semua ini dari Allah. Jadi kalau kita itu mau menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih manfaat, lebih berkah, maka tidak ada cara satupun kecuali kita kembalikan hakikat dari apa yang kita miliki itu kepada Allah. Sehingga kalau Allah itu menyuruh kita itu beramal, ya kita amal. Kita disuruh membantu, ya kita bantu. Kita disuruh memberi, ya kita beri. Kita disuruh menolong, ya kita tolong. Karena kita menyadari, ini semua milik Allah dan Allah yang menyuruh kita. Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki harta kita itu yang menyuruh. Coba aja bayangkan misalkan saya itu menjadi pegawainya si A. Ya, saya memang dicukupi sama si A, dibelikan rumah, mobil mewah, ya tiap harinya, tiap bulannya dikasih rezeki, ya lewat beliau ya istilahnya. Sir, ini per hari kamu saya kasih 5 juta. Lalu si A tadi menyuruh saya, Sir, tolong saya minta tolong kamu kasih orang itu uang 2 juta misalkan, 1 juta atau 2 juta. Lalu saya protes, ini kan uang-uang saya. Kenapa kamu kok nyuruh saya memberikan ke orang lain? Tuh, kira-kira lucu nggak? Ya lucu.
Wong kehidupan saya itu ditupang semuanya sama si A nyuruh terus kita komplain, tidak kita lakukan. Ini sebenarnya lucu. Makanya kalau ibarat saya, orang yang nggak melakukan keikhlasan dalam hidup itu sangat lucu sekali ya. Kalau orang itu susah merasa melakukan keikhlasan karena apa? Pada hakikatnya ia masih mengakui semua apa yang diberikan Allah kepada dirinya itu bagian dari kemampuan dirinya. Jadi di sini peran Allah itu sudah mulai diabaikan. Tapi kalau ia itu menyadari bahwa semua yang Allah berikan itu adalah hasil dari rahmat dan hidayahnya Allah, dan ia itu sebagai pemegang amanah, maka ia tidak akan menjadi orang yang susah untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Terlebih kebajikan yang kita lakukan dengan keikhlasan kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, untuk menjadikan kita itu memiliki konsep bahagia, itu maka fahamilah tentang konsep bismillah. Terutama di dalam keterikatan kita dengan zat ya, satu zat, satu nama dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Semua orang yang menyadari kedudukan dirinya sebagai seorang hamba, hidupnya ini adalah pemberian ya dari kebaikan Allah, maka kesadaran itu yang menjadikan ia bahagia. Karena ia menjadikan apa yang di dalam kehidupan ini ibaratnya ia sebagai seorang katalis aja, sebagai orang yang diberi amanah. Ibaratnya kalau wayang sama dalang itu wayangnya. Nah kalau dalangnya itu menyuruh saya seperti ini, ya udah kita terima. Ya udah kita lakukan. Coba kalau kita hidup seperti itu, maka keikhlasan itu bisa kita usahakan selalu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.